Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semuanya pastikan kalian sudah berpakaian rapi. Sudah semuanya? Nah, kemudian yang kedua, kalian harus ikutin ya gerakan Om dan Tante, harus bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, selama ibadah kita harus fokus adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir, sikap hati kita harus sikap hati yang baik dalam beribadah. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah. Halo adik-adik, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Yuk pagi hari ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Dan kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami akan bersuka cita dalam pujian kami. Bahkan kami akan menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Dan Tuhan bekerja buat guru-guru sekolah minggu yang ada, Tuhan memberkati. Dan kami semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Pagi adik-adik, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Semangat ya, ikuti Om dan Tante. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Cara berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Cara berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sukanya. Setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. lagi kita katakan, jalan serta Yesus, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari, Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. lagi kita memuji Tuhan, haleluya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Angkat tangan setinggi-tingginya langit, haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, ketika kita dipanggil, pastinya kita akan menjawab kan? Nah, sekarang Tuhan memanggil setiap kita. Kita mau jawab ya, ya, ya. Dengan Dia panggil nama saya. Haleluya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Mana semuanya setuju? Dengar dia panggil nama Amin. saya, Haleluya. juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Tunjuk saya, dirinya. Oke. dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yuk kita jawab semuanya. Ku jawab ya. Ya, ya, Kita jawab apa? Yes. Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. dengar dia panggil nama saya. Ya, tunjuk dirinya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Asik. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab bersama. Amin. Yang kami jawab Tuhan. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya.
baik. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah bersorak-sorak. Anak-anak-Mu Tuhan, anak sekolah minggu sudah melompat-lompat di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya pada saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Amin. Dan begitu juga dengan yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, melompat bagi Tuhan. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Semua sudah siap ya dengan Alkitabnya masing-masing tentunya ya. Oke, karena Tante juga sudah bawa Alkitabnya. Hari ini Tante mau sampaikan satu cerita lagi di dalam Injil, kitab Injil. Nah, ayo kitab Injil ada di mana itu ya? Kitab Injil ada di Perjanjian Baru. Oke, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ke-7. Tetapi untuk hari ini Tante ambil ceritanya mulai di ayat 3 sampai 7. Sekali lagi ya, cerita Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 15. Tante ambil mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, mungkin sedikit Tante bertanya atau mengingatkan adik-adik, minggu yang lalu Tante Vivi cerita tentang gembala dan domba. Nah adik-adik di sana Tante Vivi juga menjelaskan tuh ada perumpamaan. Perumpamaan itu Tante Vivi sudah jelaskan adalah contoh. Kenapa dikasih contoh? Supaya katanya kita cepat mengerti. Nah adik-adik di sana ada perumpamaan yang sudah disampaikan Tante Vivi tentang gembala yang baik. Nah gembala itu dijelaskan adalah Tuhan Yesus. Tetapi juga selanjutnya Tante Vivi bilang apa? Kalau di rumah gembala kita adalah orang tua. Kalau di sekolah adalah guru-guru tentunya. Nah adik-adik yang ada di rumah yang diberkati oleh Tuhan, domba-domba mengenal suara gembalanya. Seperti minggu lalu ada kan ya videonya, lucu ya. Suara gembalanya langsung mereka datang berkumpul, langsung mereka itu kerumunin gembalanya, luar biasa. Nah hari ini Tante juga mau menyampaikan perumpamaan, cerita Alkitab tentang perumpamaan atau contoh. Nah contoh ini disampaikan oleh Tuhan Yesus atau diceritakan oleh Tuhan Yesus. Disampaikan kepada orang-orang yang ada di situ supaya mereka cepat mengerti. Nah adik-adik, di sana kan ada judul, adik-adik pasti sudah baca ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah di situ diceritakan ada berapa? 100. Ada 100 domba yang digembalakan oleh gembala tersebut. Jadi begitu banyak. Tetapi hebatnya gembala ini tahu kalau ternyata ada satu yang hilang. Loh adik-adik hilang. Kenapa ya kok bisa hilang? Kalau adik-adik nanti lihat di dalam video yang adik-adik akan nonton, di sana ternyata ada seekor domba yang dia pengen tahu gimana sih
keadaan di luar yang lebih jauh lagi kan. Biasa mereka diantar gembalanya pergi ke padang rumput, tidak pergi ke hutan-hutan yang lain, tidak pergi ke tempat yang lain, hanya pergi ke tempat-tempat yang ada rumput supaya mereka bisa makan. Si domba yang satu ini yang firman Tuhan catat yang dicontohkan Yesus itu hilang, dia pergi tidak diketahui oleh gembalanya. Nah, adik-adik tante mau jelaskan dulu di sini. Kalau hilang tadi kan sudah dibilang sebagai contoh supaya kita bisa belajar dari sana. Nah, yang hilang di sini kita contohkan dalam kehidupan kita, adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti tidak mau diatur. Seperti lagi apa? Tidak dengar-dengaran. Apalagi? Kalau ada anak-anak ke sekolah minggu yang males-malesan atau bukan hanya malas, sudah gak mau sekolah minggu. Itu artinya dia sudah mulai jauh dan nanti lama-lama hilang. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti cerita perumpamaan ini Tuhan sampaikan, Yesus sampaikan. Ada gembala yang punya 100 domba terus satunya hilang. Gak dibiarkan. Gak masa bodoh. Gembalanya biarlah masih banyak kok, masih ada berapa adik-adik sisanya? 100 kurang 1 berapa? 99. Gembalanya gak gini. Biarlah masih ada kok 99. Masih lebih banyak yang ada di sini. Gembalanya gak begitu. Gembalanya mau cari. Di situ diceritakan dia mencari sampai ketemu. Artinya kalau belum ketemu dia akan tetap cari. Nah, itu gembala yang baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita belajar dari firman Tuhan. Yesus itu adalah gembala kita. Dan Yesus tidak mau anak-anaknya hilang. Yesus gak mau anak-anak di Star Kids dan Children Care itu hilang. Maksudnya jadi malas, gak dengar-dengaran, gak mau diatur. Yesus gak mau itu, makanya Yesus mau mencari. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, contoh yang lain ya. Tadi kan
Tante bilang minggu lalu Tante Vivi jelaskan kalau di sekolah gembala kita itu seperti guru. Kalau di rumah itu seperti orang tua yang harus dituruti. Nah, adik-adik yang ada di rumah mungkin kita pernah mengalami yang namanya waktu ada perintah ya di rumah. Waktu ada permintaan lah seperti itu dari orang tua, tolong ini, seperti ini, lakukan itu, jangan begini, jangan begitu. Nah adik-adik mungkin atau memang iya. Mungkin adik-adik pernah, enggak lama, kaget lama, sebentar lagi mah, apalagi nanti dulu mah, sudah lama, apalah semua itu. Nah adik-adik itu yang namanya sudah mulai hilang. Nah kalau di sekolah guru-guru bilang apa? Ini dikasih catatan, tolong dicatat atau dengar dulu penjelasannya ini, ndak usah ngobrol. Ndak usah ngobrol. Nah masih ngobrol, itu sudah mulai hilang. Nah adik-adik tentunya guru-guru dan orang tua nggak mau adik-adik yang maaf ya, tante kasih seperti orang-orang bilang kasih tanda petik hilang. Nggak mau adik-adik menjadi anak-anak yang nggak baik, yang nggak dengar-dengaran. Pasti orang tua, pasti guru-guru mau semua jadi baik. Makanya sering ditegur kalau nggak dengar-dengaran. Makanya sering dikasih tahu kalau nggak dengar-dengaran. Itulah orang tua yang baik, itulah guru yang baik, itulah gembala yang baik. Mau mencari, mau mengingatkan, mau menegur. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan supaya apa? Supaya kita nggak hilang, supaya kita nggak menjadi orang-orang yang gagal, supaya kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, sekali lagi Yesus mencari, di dalam cerita Yesus orang atau gembala ini mencari domba yang satu itu sampai ia menemukannya. Adik-adik, tante punya pengalaman, mungkin adik-adik juga punya pengalaman yang hampir sama dengan tante ya. Tante pernah kehilangan kalung tante, ya aksesoris lah, walaupun bukan emas tapi tante senang pakai gitu. Nah terus waktu hilang tante sih nggak tahu di mana. Yang tante tahu, tante pernah taruh di pastori, juga pernah taruh di rumah. Tapi tante bingung, waktu itu tante sudah lupa. Nah sudah cari, bongkar di rumah kan, di dalam tas, di tempatnya, dibongkar lagi tempat yang lain, dicari. Terus datang lagi di pastori, dicari lagi di dalam lemari. Tante mau berusaha untuk sampai menemukannya sebab tante senang pakainya. Nah karena tidak menemukannya, walaupun tante sudah merelakannya, tapi jujur tante sedih. Nah mungkin adik-adik pernah mengalami hal yang sama. Pernah kehilangan mainan? Atau pernah kehilangan mainan mobil-mobilan? Pernah kehilangan boneka? Atau apa? Yang lainnya, yang adik-adik senang gitu. Atau senang sama kue yang dibeli mama waktu itu cuma 2, terus masih ada sisa malamnya, besok pagi pengen makan, paginya sudah gak ada. Sedih. Karena kehilangan sesuatu yang kita senang, yang kita sayang. Demikian dengan gembala yang baik yang diceritakan oleh Tuhan, yang diumpamakan oleh Yesus. Dia tetap mencari walaupun sebenarnya dia masih punya banyak. Tapi dia mau berusaha cari sampai dia menemukan. Ketika dia menemukan, adik-adik yang diberkati Tuhan, di sana diceritakan bahwa begitu senangnya, begitu berbahagianya, begitu bersukacitanya gembala ini, sampai waktu dia temukan, dia taruh di atas pundak, diangkat, dibawa sampai pulang. Kira-kira berat nggak domba itu? Berat. Kali sudah bau, kan sudah lama sudah tidak diurus, sudah di luar, sudah tidak bersama-sama dengan teman-temannya lagi, sudah tidak terurus. Atau mungkin sudah di hutan, sudah lama di hutan, jadi mungkin bau. Tapi gembalanya sangat baik. Waktu dia temukan domba ini, dia angkat,
dia peluk, terus dia taruh di pundaknya, di bahunya, firman Tuhan ceritakan. Dan ketika dia ambil itu domba itu, dia bawa domba itu, terus dia panggil tetangganya, "Hei, ayo mari sama-sama dengan aku kita bersuka cita, sebab domba yang satu ini, yang pernah hilang ini sudah ditemukan." Padahal cuma satu, tapi begitu senangnya dia, begitu berbahagianya dia, karena dia bisa temukan. Mungkin kalau dia tidak bisa temukan, bisa saja dia sedih. Tapi sekali lagi, dia berusaha dan terus mencari. Kenapa? Karena firman Tuhan catat, sampai dia mencari, sampai ia menemukan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekali lagi contoh seperti kita yang ada di rumah, yang orang tua kita adalah gembala kita di rumah. Mungkin kita pernah kena tegur, kena marah, apalagi diberikan nasihat. Tapi adik-adik yang diberkati Tuhan, mungkin juga kita pernah ngelawan orang tua, sedih hati orang tua. Tapi ingat, orang tua tidak pernah membuang kamu ketika dia kasih nasihat, ketika dia tegur. Enggak. Ketika dia menegur kamu, dia akan apa adik-adik? Rangkul lagi. Tapi ingat, ya tante, yang perlu kalian perhatikan, ingat ya ini adik-adik ya. Ingat baik-baik. Walaupun Yesus mengasihi kita, juga orang tua pasti mengasihi kita, bukan berarti kita anak-anak berbuat semau-maunya. Artinya mentang-mentang nanti juga orang tua nanti sayang lagi nah. Jadi gak apa-apalah kalau aku nakal lagi. Bukan begitu. Bukan begitu, sekali lagi, walaupun Yesus mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, orang tua menyayangi kita dengan kasih yang luar biasa, bukan berarti kita berbuat seenaknya, semaunya. Tetapi harus menjadi anak yang lebih baik. Harus menjadi apa? Domba yang gak mau tersesat lagi, iya kan? Dia sudah tahu kok dia pernah tersesat, masih mau keluar lagi. Nah, jangan ulangi. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, ingat, kasih Yesus sangat besar. Dia tidak akan pernah biarkan kita kalau kita menjadi anak-anak yang mungkin sudah hilang. Tuhan tetap akan cari kita. Tuhan akan tetap panggil kita. Begitu juga dengan orang tua. Mungkin kita pernah buat salah, tapi orang tua akan terus merangkul kita. Orang tua terus akan menyayangi kita. Guru-guru mungkin pernah menegur kita, tapi dia tidak pernah Dia tidak pernah benci kamu selamanya, atau sudah kamu enggak usah masuk-masuk di kelas. Sampai kamu tamat kelas 3, kelas 4, kelas 5, kamu enggak masuk-masuk di kelas. Lihat gimana mau naik kelas orang kamu. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, begitu besar kasih gembala yang kalau dicontohkan adalah Yesus kepada kita, domba-dombanya, kepada kita, anak-anaknya. Mari adik-adik kita juga mau menjadi anak-anak yang terus mau dibimbing, mau diatur. Dengar-dengaran, jangan sampai terhilang. Kenapa? Kalau terhilang, adik-adik tahu kalau domba tadi itu terhilang yang sudah di hutan tadi, bisa saja kan binatang buas mau datang menerkam dia. Nah adik-adik, kalau sampai kita sudah terhilang, adik-adik, sangat berbahaya. Sekali lagi ya, kita menjadi anak-anak yang harus lebih baik lagi. Kalau kita ditegur, kalau kita dinasihati, kalau kita diingatkan, itu artinya kasihnya, kasih Tuhan, kasih orang tua, kasih guru-guru kepada kita itu sangat luar biasa. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, minggu yang lalu Tante ingatkan lagi, Tante Vivi bilang kalau kita mau dekat dengan Tuhan,
kita harus terus apa? Baca firman Tuhan supaya kita tidak terhilang. Ya, berdoa supaya kita tidak terhilang. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati Tuhan, ingat kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu tidak ada habisnya. Dan adik-adik yang diberkati Tuhan, biarlah ketika kita mengingat kasih Tuhan, kita pun akan semakin juga mengasihi Tuhan. Menjadi anak-anak yang terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Juga kepada orang-orang yang minggu lalu Tante Vi bilang lebih tua dari kita. Guru kah? Orang tua kah? Atau siapa saja yang tentunya memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan aktivitas. Dan aktivitas kita adalah menghafal ayat Alkitab. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi ya adik-adik, dalam Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Nah, demikian firman Tuhan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya terhilang. Sekali lagi Tante akan bacakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini terhilang. Nah, setelah selesai adik-adik, setelah sudah hafal, adik-adik boleh minta tolong kepada papa, mama atau kakak atau siapapun yang ada di rumah supaya buat video dan juga setelah selesai langsung saja dikirim ke grup kita. Nah, demikian ayat hafalan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya Tante Li mau ingatkan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa setiap hari Sabtu, apa ya setiap hari Sabtu? Ya betul, kita ada doa bersama di aplikasi Zoom. Nah adik-adik, link doa akan Tante Li bagikan di grup kita. Tapi Tante, ada juga yang gak dapat link karena belum masuk di grup ya. Oke, kalau begitu nanti adik-adik boleh WA ke Tante Erli, nomornya nanti akan muncul ya. Adik-adik bisa WA, Tante saya mau masuk link doa, tolong dong saya di ini. Oke, nanti Tante masukin, kita bisa doa bersama-sama ya. Dari adik-adik kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP, oke? Kita mau berdoa bersama-sama, memberkati bangsa kita. Dan juga supaya kita semua boleh kembali lagi ibadah di gereja. Udah kangen kan? Ih, pasti udah kangen. Jangan lupa juga persembahan yang mama papa kasih sama adik-adik disimpan. Nanti ketika kita kumpul bersama, adik-adik boleh bawa ke gereja, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri, mari Tante Rindu, adik-adik semua bangkit berdiri. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan, supaya telinga kami selalu mendengar apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Bahkan Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami. Kami menjadi anak yang taat, menjadi anak kesukaan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah Bapa, buat orang tua kami juga Tuhan tetap menolong mereka dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Ketika mereka berjalan dari rumah ke tempat pekerjaan, bahkan dari tempat pekerjaan kembali lagi ke rumah, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan sertai tibakan dengan selamat. Juga Tuhan buat papa mama kami yang mungkin masih mencari pekerjaan, Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan kami Allah yang luar biasa. Buka jalan Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Bahkan Tuhan memberkati setiap kami anak-anak yang ada, kami yang bersekolah dari rumah Tuhan secara online. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat kepintaran, berikan kami pengertian Tuhan. Sehingga setiap pelajaran yang kami pelajari, kami boleh mengerti dan kami boleh paham semuanya. Berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Tuhan juga memberi kesabaran dalam mereka mengajar kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, segala hormat pujian bagi Engkau. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.